Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Janapria Bapak Haji Mahlan Esos, yang terhormat Bapak Kepala Desa Selebung Bapak Muhammad Meli SPD, yang terhormat Bapak Ketua BPD Bapak Muhammad Subur, yang terhormat Bapak Kepala Dusun dari Desa Selebung, yang terhormat seluruh kepala sekolah dari Desa Selebung. Singkatnya, hadirin yang dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili, Bapak Lalu Marzawan. Yang saya hormati Bapak Camat Janapria atau pejabat yang mewakili, sampai saat ini masih belum ada kelihatan, masih perjalanan ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Selebung Rembiga beserta seluruh perangkat desa. Yang saya hormati Bapak-bapak Kadus se-Desa Selebung Rembiga. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Puskesmas Langko ataupun pegawai pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Sekolah SDN MTS MA se-Desa Selebung Rembiga. Yang saya hormati Ibu PKK, Ibu-ibu kader. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, singkatnya semua peserta musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2021. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga dalam atau pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka musyawarah desa. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai sambutan yang pertama dari kami BPD mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan dan waktu yang telah kami berikan sehingga dapat hadir dalam rangka musyawarah desa ini. Selanjutnya, yang akan sedikit menyampaikan terkait dengan tujuan musyawarah desa yang kita laksanakan pada tahun ini adalah merupakan acara tahunan atau acara rutin ya, musyawarah desa setiap tahun dalam rangka atau untuk yang pertama menetapkan ya program kegiatan tahun 2020, yang artinya di sana semua kegiatan yang akan dikerjakan, pembangunan manusia, pembangunan fisik, kita akan tetapkan melalui musyawarah desa ini. Apa yang menjadi kegiatan itu tertuang di dalam rencana kerja pemerintah desa seperti yang bapak-bapak sudah pegang.
di dokumen yang sudah diberikan tadi. Nah, di sini sudah tersusun beberapa kegiatan yang pada tahun sebelumnya, ya, rencana kerja pemerintah desa yang sama-sama kita sudah sepakati melalui Musdes yang tertuang di dalam RKPDes sehingga ditetapkan menjadi APBDes yang menjadi kitab atau panduan untuk bekerja tahun 2020, ada yang tidak terlaksanakan atau terelokasi atau tertunda. Nah, mawenan niki tujuan dari musyawarah desa pada pagi hari ini adalah merupakan keharusan supaya tersusun dengan rapi apa yang menjadi rencana kerja pemerintah desa sesuai dengan visi misi kepala desa. Nah, di dalam dokumen yang sudah diberikan, di sana nanti ada hal-hal yang tertunda niki otomatis akan menjadi prioritas atau yang pertama, ya, yang akan masuk menjadi usulan ataupun bidang kegiatan pada tahun 2021 yang tentunya nanti akan disusun oleh tim penyusun RKPDes 2021 yang akan dibentuk oleh kepala desa. Nah, di sana ada bagian-bagian ataupun kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari swadaya, yang dibiayai dari APBDes, ya, atau ADD, DD niki, dan yang dibiayai dari kabupaten. Pun ada juga kegiatan-kegiatan yang melalui aspirasi DPRD baik daerah maupun provinsi maupun pusat. Nah, niki. Selain niki, di dalam musyawarah desa ini sesuai dengan surat edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bupati Lombok Tengah, Bapak Camat, untuk menghemat ataupun dalam rangka efisiensi anggaran maupun waktu, pemerintah desa disarankan untuk, ya, mengagendakan kegiatan yang pertama khususnya RKPDes ini. Nah, di dalam RKPDes ini diminta untuk membahas perubahan APBDes 2020. Karena tentu sekali apa yang menjadi rencana pada tahun 2021 kemarin banyak tertunda, sehingga sudah 2 kali dilakukan perubahan terkait dengan pandemi Corona 19. Nah, di sana banyak kegiatan-kegiatan fisik yang memang tergeserkan, yang tidak dilaksanakan karena arahan Menteri Desa, Menteri Keuangan, begitu juga dengan pemerintah daerah. Nah, ini untuk nanti kita singgung sedikit terkait dengan pembahasan perubahan APBDes. Yang selanjutnya kita disarankan untuk menetapkan juga terkait dengan bantuan langsung dana desa yang kemarin sudah dilaksanakan pembagian pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang ini ada tahap kedua. BLT desa niki ada penambahannya. Dari data yang sudah ditetapkan melalui musyawarah khusus penetapan data penerima bantuan langsung dana desa, kemarin ditetapkan 285. Nah, apakah ini nanti akan diusulkan kembali untuk mendapatkan BLT-DD tahap 2 ini, atau mungkin ada perubahan data, ada usulan dari pelunggu SAMI, ya, dari BPD, dari masyarakat untuk mendapatkan bantuan ini. Artinya jika data yang sudah ditetapkan kemarin akan dirubah, maka harus ada pengganti. Nah, berubahnya ini pun harus ada alasan dari pemerintah dusun bahwa contoh si A sudah katakanlah tidak layak, akan digantikan dengan yang lebih layak begitu. Mungkin akan ada di setiap wilayah atau di tiap dusun yang akan masuk di data itu. Nah, perlu berkonsultasi dengan kaur kesra. Nah, niki yang perlu disinggung di dalam musyawarah niki. Tetapi yang fokus kita pada Musdes ini adalah pembahasan tentang penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun 2021. Nah, adapun
agenda di dalam musyawarah desa ini adalah penyusunan RKPDes ini tentu yang pertama. Yang kedua nanti pembentukan tim penyusunan RKPDes. Nah, di dalam musyawarah desa ini kita sebenarnya ada pencermatan dokumen RPJMDes yang pada tahun sebelumnya di sana merupakan kitab ataupun semua usulan dari Musdus itu tertuang di dalam RPJMDes. Nah, RPJMDes niki kemudian dituangkan lagi dalam bentuk RKPDes. Nah, RKPDes ini yang menjadi fokus kita untuk kita susun kembali. Nah, saya kira di dalam dokumen RPJMDes niki mungkin nanti kami di internal saja untuk membuka mana-mana yang belum disentuh ya. Kegiatan apa saja yang belum terakomodir atau belum masuk di dalam RKPDes. Nah, untuk RKPDes yang pada tahun 2020 kita akan melihat lagi ataupun mereview kembali RKPDes itu dan nanti akan disusun kembali oleh tim penyusun. Nah, sehingga nanti pada tahap berikutnya BPD berserta atau bersama kepala desa melakukan musyawarah. Di sana ada kesepakatan untuk menyetujui peraturan desa atau perdes tentang RKPDes yang menjadi ataupun itu akan menjadi pedoman ataupun acuan untuk menyusun APBDes 2021. Kita diberikan kesempatan atau waktu mulai dari bulan Juli atau bulan sekarang ini sampai dengan bulan Agustus. Nah, itu saja mungkin yang menjadi bahan kita di dalam musyawarah desa penyusunan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran 2021. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas kehadirannya. Sebenarnya undangan yang kami kirimkan di setiap dusun adalah 5 orang. Tetapi melihat dari tingkat kehadiran Bapak Ibu di sini adalah 50%, berarti semangatnya kurang. Ya, ini yang perlu dievaluasi ke depan sehingga kesannya kami ya pemerintah desa, BPD ya berkaitan dengan seluruh anggaran tidak ada yang tertutup-tutupi begitu. Atil lemak muri ngerumun, desa tidak transparan, BPD tidak pegawaian. Padahal ini adalah merupakan momen yang sangat penting ya. Sekali setahun loh kita acara ini untuk penyusunan. Mau iya jadi kitab nek pegawaian kepala desa lemak tahun 2020 seke. Mau segera makin nek pada usulan di napi jadi keperluan ya untuk kemajuan desa. Nah, perlu untuk diedukasi, diberikan pemahaman kepada masyarakat kita supaya lebih berperan aktif di dalam perencanaan ya, seperti ini. Di samping itu juga setelah direncanakan perlu juga pengawasan ya, sampai tuntas, sampai nanti di finishnya pelaporannya. Kita kawal supaya desa kita lebih baik, lebih maju. Alhamdulillah dari pemantauan atau pengawasan kami BPD, bersyukur desa kita tidak ada gejolak, tidak ada masalah. Artinya desa kita masih lebih baik dibanding desa-desa lain. Contoh kasus lain terjadi di beberapa desa dengan adanya bantuan corona ya, bansos lainnya atau terkait dengan tahun 2020 ini banyak bermasalah. Namun ini yang patut kita syukuri di desa kita, alhamdulillah di sini aman ya. Mungkin ada hal-hal yang masih kurang sempurna, namun itulah kekurangan. Kami terbuka 24 jam BPD menerima ini sesuai dengan fungsi tugas kami, menampung ini aspirasi dari masyarakat, aduan dari masyarakat. Mari datang kepada kami, kita duduk bersama menyelesaikan apa yang menjadi persoalan. Begitu juga dengan pemerintah desa, terbuka 24 jam. Silahkan apa yang menjadi unek-unek, apa yang menjadi hal-hal yang belum tersalurkan atau belum dikerjakan, apa yang mau dipertanyakan, silahkan datang ya. Jangan ada pembicaraan yang sifatnya ada di belakang. Nah, penting juga kami sampaikan kepada seluruh anggota kami BPD untuk lebih berperan aktif ya di dalam suasana saat ini corona. Pesannya kemarin Bapak
Bupati, Bapak Kapolres, ya kami bersilaturahim untuk lebih mendekatkan diri, mengedukasi masyarakat bahwa corona ini tetap waspada. Artinya walaupun suasananya sudah mulai new normal atau baru normal, tapi belum normal sepenuhnya. Nah, tetap dalam segala hal mengacu kepada protokol kesehatan. Dalam hal-hal kegiatan-kegiatan lainnya perlu mungkin berkonsultasi dengan Badan Keamanan Desa. Di sini ada Bapak Marwi selaku Babinsa Desa Selubung Rebiga, Bapak Pam Fahrul Rozi sebagai Bayangkara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Babin Kaptibmas, ada juga Pol PP. Duduk dengan pegawai mungkin niki roh. Jadi lamun si daripada mede roh perlu dulu untuk mengonfirmasi apakah diberi izin atau tidak untuk mengundang atau mengumpulkan massa dalam jumlah banyak. Nah, niki jangan sampai terjadi seperti di Liung kemarin. Niki yang singgung sedikit karena masih niki belum dicabut sepenuhnya himbauan Kapolri ya untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita bersama. Ini sekali lagi sebagai penutup kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Lalu Marzawan dari Dinas PMD yang sudah menyempatkan diri hadir di dalam acara musyawarah desa ini, dari kecamatan, bapak-bapak kepala sekolah, ya, kepala UPT, puskesmas, bapak-bapak kadus, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Ketua BKAD ini tidak ada kelihatan ini. LPMD yang tak kalah pentingnya juga di sini. Mohon maaf tidak sempat disebutkan tadi, ya, dengan atau beserta anggotanya. Salam hormat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti kita akan lanjut kepada sesi berikutnya. Ini sebagai sambutan dan penjelasan dari Tiang. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir dalam rangka sama-sama kita bermusyawarah desa yang akan membahas tentang RKPDes tahun 2021 dan 2022. Salawat serta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan harapan kita semua besok di yaumul akhir kita mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lombok Tengah atau pejabat yang mewakili yang kita hormati, sama-sama kita hormati. Bapak Camat atau pejabat yang mewakili, Bapak Camat Janepria yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, yang informasinya masih di jalan. Bapak Ketua BPD Desa Selubung Rebiga beserta anggota yang kita hormati, sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Bapak-bapak perangkat wilayah, Ketua LPMD, Ketua Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai yang disampaikan tadi, mengutip sedikit disampaikan oleh Bapak Ketua BPD bahwa dalam RPJMdes itu sudah tertuang dalam RPJM yang dituangkan ke dalam RKPDes dan menjadi APPDes. Di sana juga harus disinkronisasikan dengan visi misi kepala desa. Adapun
visi misi kami di desa sebagai hadam masyarakat adalah bersatu, berkelanjutan, sejahtera dan bermutu. Napi ruang pekayunan masyarakat atau yang diusulkan oleh masyarakat melalui BPD, melalui pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, itu tinggal kita lanjutkan kembali, kita kerjakan kembali sesuai dengan yang sudah termaktub di kitab terakhir, yaitu di APBDes. Adet nenten de bingung-bingung, adet sande bingung-bingung. Kalau mau mengetahui program kepala desa itu, lihat saja info APBDes-nya. Nah, masyarakat jelap, wikan mungkin atau ketahuan, cepat dia akan mengetahui. Kalau mau tahu program kepala desa itu yang akan dilaksanakan, itu sudah disusun sepenuhnya oleh BPD dan tim 11 yang langsung disahkan dalam kitab atau jari pegangan. Misal beragama, kepala desa itu pegangannya adalah APBDes. Dia tidak boleh melenceng dari APBDes. Dia susah lalu, dia lelah lalu jari kepala mangkin. Oleh laik, tinggal APBDes-nya saja. Tinggal tulus, ikhlas, amanah hendak seorang pemimpin itu melaksanakan yang ada di APBDes. Wah, tertulis doang lek nikah. Sampunan bingung-bingung marabasan ketua BPD muri oleh denger rumun. Makin tak sidang rumun untuk tahun 2021. Usulkan napi yang menjadi prioritas untuk pembangunan masyarakat. Nah, yang paparkan sedikit untuk tahun 2019. Alhamdulillah semua program fisik dari pemantauan kami alhamdulillah sudah dilaksanakan. Mengenai kurang lebihnya kami akan tahu setelah kami diaudit. Dan permohonan maaf kepada BPD dari pemerintah desa atas keterlambatan penyampaian LPPDes dan LKPDes, dikarenakan ada sinkronisasi kemarin, ada perbedaan jumlah realisasi dengan yang di rekening, sehingga agak menghambat karena harus disinkronisasikan dulu, karena tidak boleh ada perbedaan antara yang realisasi dengan yang ada di rekening. Selanjutnya juga karena masalah pandemi COVID-19 sehingga penyampaiannya agak terlambat. Sebenarnya di akhir tahun anggaran itu sudah harus disampaikan kepada BPD, kepada Bupati melalui camat. Tapi kami sudah melaksanakan walaupun agak terlambat. Selanjutnya mengenai program pemberdayaan untuk 2019 juga alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh staf, yaitu Kesra selaku pelaksana. Terus pembangunan RTLH alhamdulillah sudah dilaksanakan. Kami mohon juga kepada Bapak BPD untuk terus memonitoring dan memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk pelaksanaan fisik. Walaupun kami belum diaudit atau diperiksa oleh inspektorat BPKP maupun BPK, dari kami di desa sudah melaksanakan pengukuran dan 100%, sertifikasi 100%, alhamdulillah sudah terlaksana. Adapun beberapa titik kemarin ada yang tergerus oleh alam karena kondisi cuaca hujan kemarin, banyak yang rusak. Tapi alhamdulillah dari tim desa, tim perencanaan dan tim pembangunan sudah melakukan perbaikan-perbaikan. Selanjutnya di tahun 2019 terdapat silva anggaran, bau realisasi
di tahun 2019 itu direalisasikan pada tahun niki 2020. Bisa pelungguh nanti dibaca di info APBDes, mungkin tertera di situ Pak Sam, ya. Tertera di situ ada dana silpa nggih. Sakdek bau sugun tahun laik kena silpa niki. Iya, sugulan Malik tahun mangkin digunakan untuk membangun. Kalau tidak salah, silpa itu bersumber dari kelanjutan pemagaran PPh bagi hasil pajak dan retribusi pajak. Kalau tidak salah nilainya sekitar 26 juta lebih sedikit. Nah, niki akan dieksekusi pada tahun 2020. Terus masih ada kekurangan-kekurangan di tahun 2019, tapi alhamdulillah sudah dilengkapi. Tinggal kita menunggu pemeriksaan. Tapi sampai detik ini nenten man diperiksa karena mungkin kendalanya corona niki COVID-19. Untuk tahun 2020 anggaran dana desa dan DD alhamdulillah sekitar 40% sudah dicairkan. Adapun untuk tahun 2020 ini dari semua usulan tiang pelungguh Sami RKP 2020 dulu banyak dilakukan perubahan sebagai matur puwikan kepada bapak-bapak BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat. Adik sandek peketuan laut, nih angka burung terabat, nih angka burung terkrisak. Itu dirubah menjadi bantuan langsung tunai. Dan anggaran ADD kemarin juga selebung kena oleh bukan pemotongan tapi pengurangan untuk penanggulangan COVID-19 niki sebesar 50 juta lebih kalau tidak salah nanti di sesi diskusi. Adapun untuk kegiatan fisik yang bisa terlaksana mungkin tahun 2020 niki matur kepada pelungguh Sami balai mediasi niki yang kita tempati niki alhamdulillah dari pengamatan kita baru 82, sekian persen. Tinggal finishing, pemasangan keramik, plester, pengecetan. Sapu lantai tidak ada, matur puikan sapu lantai tidak ada, bumi goranya belum ada. Anggarannya 92 juta, nah, sampun ada papan informasi, nanti dibaca. Tinggal finishing niki sertifikasinya diperkirakan sertifikasi 100% oleh pendamping kecamatan maupun pendamping kabupaten. Insya Allah bulan Juli ini kita akan segera selesaikan. Lagu keramik sampun drop, tinggal diselesaikan saja. Selanjutnya pembangunan got, got di atau telabah kode niki menyiu. Kemarin tiang konfirmasi sudah 100%. Tinggal disertifikasi 100% oleh pendamping kabupaten maupun kecamatan. Terus jembatan niki Melar 2 titik, 3 titik ya, 3 titik. Alhamdulillah sudah dilaksanakan Pak BPD. Ada BPD niki di Melar. Dengan mungkin ada talut, ada saluran di Melar, alhamdulillah sudah selesai. BLT alhamdulillah sampai tahap 3 sudah tersalurkan dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan nanti dari perubahan untuk BLT tahap 2 Pak BPD nanti pelungguh Sami
bermusyawarah, mudah-mudahan dana kita di Desa Selubung bisa mengcover untuk 3 bulan selanjutnya sebesar 300.000. Dari hasil penghitungan sekitar 285 juta. Mungkin program-program lain Malik itu baik. Sehingga fisik yang masih dilaksanakan untuk tahun 2020 ini adalah pembangunan pasar, rehab, ampura bukan pembangunan, rehab pasar masih sedang berlangsung. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada kendala, bisa kita selesaikan bulan Juli Agustus ini. Terus untuk kegiatan pemberdayaan LPMD, alhamdulillah sudah, BKD sudah menerima insentif kader, KPMD sudah direalisasikan untuk 4 bulan karena dari desa 8 bulan. PMT lansia balita sudah dilaksanakan, tinggal 1 kali drop, insya Allah akan kita laksanakan. Selanjutnya honor merbot yang baca di APBDes melalui desa, tapi belum kami konfirmasi. Bermeh ke jaga model makin dari kabupaten melalui desa. Tapi model penyalurannya kami belum mengetahui. Sehingga mungkin itu tujuan Pak Bupati besok Sabtu akan melakukan kunjungan kerja ke desa kita, dan kita pilih Masjid Nyangget untuk tempat pelaksanaannya. Mohon Bapak Ketua BPD, LPMD, BKD, Bapak Perangkat Wilayah, Babinsa, Babin Kamtibmas, kita bersiap-siap nanti bagaimana prosesnya kita menerima beliau kunjungan kerja di Dusun Nyangget di Masjid Al-Ghufron Nyangget besok hari Sabtu. Untuk 2020 pengamatan kami alhamdulillah untuk sementara tidak ada yang terlalu bermasalah. Cuma kegiatan-kegiatan fisik niki banyak yang terserap ke pencegahan COVID-19 atau virus corona niki. Sekali balik kepada seluruh masyarakat, Bapak Ketua BPD beserta anggota LPMD selaku lembaga desa, Karang Taruna dan sebagainya. Oh ya, Karang Taruna belum disebut. Karang Taruna belum direalisasikan apa-apa. Ya. Karena kegiatan Karang Taruna banyak mengundang keramaian. Sehingga belum direalisasikan. Mungkin akan ditarik menjadi perubahan. Niki Allah alam, nanti kita lihat di APBDes-nya. Untuk semua stakeholder yang ada di Desa Selubung, perangkat wilayah, silahkan menyerap aspirasi masyarakat, napi ruan santai mandebangun, beruan keluhan masyarakat, silahkan diserap, disampaikan melalui musyawarah desa bersama niki. Sampunan lale-lale. Adus perangkat wilayah Kalung Emas, silahkan pelungguh itu masih umur jagung. Jangan lale-lale, jangan mau tertinggal oleh senior-seniornya. Harus degesit milu sida. Densa pembangunan dari anggaran dana desa dan DD niki terserap dengan baik. Bukan pemerataan, tapi sesuai dengan kebutuhan yang mendesak di masyarakat. Misal Jali memang dia membutuhkan sumur bor, perkuat sumur bor. Sampunan menang doang. Tomeh sudah laun si masyarakat sudah. Niki harapan dari kami pemerintah desa 2019 sekali lagi, alhamdulillah pelaksanaan pemberdayaan fisik dan sebagainya sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun kami belum mendapatkan sertifikat
laporan LPH dan dari inspektorat ataupun lembaga audit pemerintah lainnya. Nah, nu jelak temun demele anu kepala desa langsing kaca. APBD semboya, mun dewa gawe baru Nah, sama dengan BLT. Potong 10.000 laporan selesai. Nah, niki nggih. Nah, oleh karena itu, mari kita bersinergi. Tiang dek mele pinang-pinang. Dendek te sembih sehingga ada mulai te pinang. Nah, bisa tersinggah keping pekan makin mulai dah pinang. Bahal jari nane kari ngatep lebih sit singgah mulai te pinang. Nah, iyan datang mele pinang tiang lebih baik selesaikan. Nah, dan utamakan material lokal. Nggih. Kios-kios lokal sila sida bagi belah emben dan ada nara oleh besi, ada oleh semen, ada oleh gres. Ada sak pada mau rasa selabu. Nah, niki tujuan. Ya, dan transparansi sebenarnya terbuka. Nah, makin maka dari itu kita membuat balai mediasi. Ada sak deboya rapat di masyarakat. Ndek nyebo-nyebo penggitah kelirurun tah. Oh, ini rapat selepung. Nah, niki tujuannya. Nggih. Dan mohon usulan dari masyarakat, terutama paling perlu adalah yang paling mendesak. Sampunan sak bagi rata. Bukan itu. Sak paling mendesak. Di pemberdayaan misal, sak paling mendesak adalah mesin chopper marakui. Pengadaan chopper niki atau eler pupa, lemak mesin penggiling jagung silahkan. Itu memang mendesak karena Selebung adalah desa unggas, desa sapi. Yang paling luwek sapi makin sesuai data dari Dinas Pertanian khusus Kecamatan Jayapura Desa Selebung. Bilang murim bale arak kandang. Nah, lagu sampun. Kalau sapi sudah dilaksanakan kemarin, mungkin tinggal pelatihan bagaimana merubah tain sapi menjadi kompor gas. Ya, itu arah program pemerintah. Boleh itu. Nah, niki karena semua rata-rata niki nggih. Sampunan saya seanyam sampin dek, cuma adek narak kena niki nggih bagaimana merubah tai sapi menjadi gas dan menjadi pupuk. Nah, selanjut ke depan mungkin tolong ini karena desa unggas, silahkan napi ruang kebutuhan yang paling mendesak, mungkin pengadaan pencecah jagung dan sebagainya. Nah, sampunan tidak mendesak, jangan dibagi rata. Nah, membagi rata kurang tepat sasaran. Nah, begitupun juga BUMDes. Nah, tahun 2019 tidak ada anggaran tahun 2019 BUMDes. Karena kami dari desa menilai program-programnya kurang greget. Silakan diperbaiki. Munah solah aja tahun 2020 anggarkan lagi. Nek masalah. Namun tahun 2019 kurang greget. Di entanggaran ngok BUMDes. Niki nggih. Itu yang menjadi harapan kami dari pemerintah Desa Selebung Rumbiga. Kami dari pemerintah Desa Selebung Rumbiga sebagai pelayan yang pelunggu sami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau dalam pelayanan kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan masyarakat Selebung Rumbiga. Kami mohon maaf. Dan apabila ada kritik, saran, dan masukan, silahkan kami terbuka seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua BPD. Kalau lamun sudah semal ke kantor desa, langsung ke BPD, nanti BPD yang menyampaikan. Kami siap, nggih. Nah, yang terakhir sekali lagi kepada seluruh masyarakat masih mele pihak sertifikat PTSL sila ruan nggih. Kebetulan kami pemerintah Desa Selebung Rumbiga
ditambahkan kuota sekitar 1.500 atau 2.000 sertifikat, karena bidang tanah yang sudah diukur sekitar 2.000 lebih di desa Selebung. Nggih. Lamun dek manara rezeki satelu seket nun tamak ebe julu bareng sama jari tagih tidak. Nah, nanti kita berbeh ke Jagantan rolling aja dulu. Yang penting Pelungguh Sami mensertifikatkan, melegalkan kepemilikan tanah Pelungguh Sami. Nggih. Nah, demikian niki saja dari tiang. Sekali lagi kepada seluruh lapisan masyarakat Selebung Rembiga, sila lamun ara hal-hal yang tidak berkenan atau tidak sesuai dengan anggaran APBDes yang sudah tertera, sok balik niki APBDes murni nu tak perubahan. Nah, lamun belum dilaksanakan pertanyakan. Nggih. Pertanyakan dengan sebaik-baiknya kepada pemerintah desa atau bisa melalui BPD, LPMD, Kadus, nggih. Nah, adek-adek saling bersuuzon. Ara wahtang baca iyakum wa zanna fa inna zanna zabul hadis. Mun saling terka-terka oleh jauh nu ya pegawai yang paling lengek. Saling bersuuzon, datang di kantor. Atau sudah lumbar BPD, LPMD, Kadus, ya atau sudah ketuanan, nggih. Ada ensak, dek nara hal-hal yang kita sembunyikan atau tutup-tutupi. Nah, mengenai data penerima JPS, data BDT, data JPS bersatu, BLT dan sebagainya, silahkan minta di operator. Sudah tebing kanyan. Nah, saudara Munawar mah, misal JPS Gemilang milik, ya tinggal minta suruh perinan sudah. Milik sudah APBD, silakan minta di saya atau di desa atau di info APBD. Nah, kalau ada program yang belum dipasangkan papan samarat niki, papan kegiatan, laporkan segera, nggih. Nah, niki kami siap menerima laporan, masukan, kritikan, nggih. Ada pada kena selapu, nggih. Karena tiang sudah mengabdi tahun kedua niki kepada Pelungguh Sami. Saya nggak tiang nggak nih berdoa ada sama barokah, bertambahnya kebaikan. Nah, memang dibolehkan kepala desa makin 3 periode lagu, insya Allah dia aja menyatakan hari ini cukup periode niki yang kata pengiring. Ada insya generasi berikutnya silahkan nggih mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjadi pelayan masyarakat. Adik nara berajak malik generasi berikutnya, nggih. Nah, niki. Demikian dari tiang, lebih kurangnya yang mohon maaf nanti akan dilengkapi dari Kepala Dinas DPMD atau pejabat mewakili. Matur tampiasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Durian. Selebung Rembiga Ampura, yo lihat Durian. Nanti supaya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Kadus. Yang saya hormati Bapak Babinsa. Yang saya hormati teman dari PLT. Mana PD-nya Pak? PD-nya mana? PD. Bu Ida kan? Atau bagian. Tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, singkatnya hadirin yang saya hormati, ini matur puikan. Jadi dewek niki diperintah atau ditugaskan oleh kepala dinas
mulai hari Senin kemarin, semua desa yang ada di Lombok Tengah ini kita melaksanakan musrenbang des. Jadi tugas dewek terutama maksudnya adalah memantu, karena juklak juknis yang dilaksanakan oleh desa itu dinas PMD yang buat, ada yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi niki tugas dewek untuk memantu. Kebetulan tiang untuk Kecamatan Jenepria, tiang sebagai koordinator ditunjuk sudah 3 tahun sekarang, mulai tiang lain di Kecamatan Pujuk jadi tim pemandu. Tapi permete tada tulisan Jenepria, jadi tetap mungkin pelungguh tetap beda ini demi masa bangki Pak BPD ini tetap mungkin. Jadi apa yang menjadi hasil pantuan saya sampai sekarang ini nanti yang laporkan. Sehingga pelaksanaan musrenbang di Desa Selebung Rembiga sesuai dengan juklak juknis, sesuai dengan penunjuk pelaksanaan, tidak salah. Tapi niki kecamatan di mana hadir. Sebenarnya dari kecamatan yang membuka musrenbang desa niki. Lalu yang datang mungkin halangan, mungkin kurang sehat atau ceritanya tadi masih halangan. Tapi mungkin penjuk peraya dulu mungkin halangan. Nah, itu jadi hati-hati. Yang kedua, yang perlu saya sampaikan tingkat kehadiran. Jadi di musrenbang desa niki adalah apa yang disampaikan oleh Bapak BPD tadi, itulah perwakilan dari masing-masing dusun. Karena apa yang pelungguh rencanakan sekarang niki, pelungguh dari masing-masing dusun, terutama Bapak Kadus, pelungguh mengawal apa yang menjadi usulan waktu sida musdus dulu. Karena apa yang menjadi perjanjian harus tidak boleh keluar dari RPJMD niki Pak Kadus niki. Harus boleh nikah, tidak boleh keluar. Sehingga nanti Bapak Kepala Desa ketika dia memberikan pertanggungjawaban kelihatan capaiannya. Oh, setelah 3 tahun atau 2 tahun jadi Kepala Desa, sekian capaian saya di RPJMD. Karena itu merupakan amanah di perusahaan ini. Anda tahu ya kena Kepala Desa apa boleh bangunan karena sudah ada amanahnya niki. Jadi dalam bentuk RPJMD itu diturunkan dalam bentuk RKPD. Sebenarnya apa yang disampaikan Bapak Gede tadi. Singkatnya, yang juga sekarang harus yang kelekon. Hanya secara garis besarnya, anggaran atau napi yang perlu direncanakan yang tidak terrealisasi tahun 2020 ini otomatis sebagai prioritas tahun 2021. Gampang tahun makin, tidak terlalu sulit. Tidak boleh. Niki sudah dididik nanti rubah-rubah yang makin. Tidak boleh niki karena sudah dalam bentuk apa ya kemarin ini. Nah ini tidak boleh dirubah. Boleh dirubah tapi ada berita acaranya. Apa permasalahan? Apa niki? Gampang makin. Apalagi yang dengar untuk fisik berapa persen Pak Kades tahun ini? Yang realisasi ini, terus napi tidak banyak lah intinya, tidak banyak, tidak sampai mungkin 20%, tidak sampai gitu. Nah, dan ini semua desa, bukan di desa Selebung Rembiga saja, semuanya. Apalagi Pak Kepala Desa tadi, niki hari niki sudah sangat transparan, anak kan hidup di laut kena. Nah, jadi niki tiap model niki, jadi pelilak kok Pak Kepala. Nah, karena apapun bentuk pertanggungjawaban di Jenepria itu tiang yang verifikasi. RKPD Pak saya tahu tambah dait niki, tiang yang verifikasi. Nah, jadi niki ya dan alhamdulillah di Desa Selebung Rembiga tidak usah perlu sudah terbuka tadi informasi. Ketika yang kurang jelas silakan mendatangi beliau, sudah ada tertera niki. Nah, jadi niki. Selanjutnya niki, ketika pengusaha mengusulkan sesuatu apapun jenisnya itu harus berdasarkan kebutuhan pelungguh gitu. Yang betul-betul pelungguh butuhkan. Jangan berdasarkan keinginan. Jadi kalau berdasarkan kebutuhan niki berarti kemilik bersama sudah. Kalau keinginan itu rumusnya pasti beberapa orang. Jadi niki lah rumusnya niki. Nah, rumus perencanaan niki. Apa yang kita butuhkan sudah. Memang luwes kebutuhan, tapi nanti ada namanya skala prioritas.
Terus ibunya sak nina-nina niki pira persen niki hadir mulai kejuruan mulai karena belum kami untuk tahun 2021 itu mungkin belum yang banyak nanti pemberdayaan itu terutama kesehatan ada dari puskesmas nanti yang dia usulkan setelah habis yang belum usulkan 2020 niki yang realisasi niki otomatis sudah BPD. Nah jadi itulah rumusnya. Selanjutnya niki juga perlu yang informasikan bahwa apa yang disampaikan Pak Kades tadi memang betul datanya di Selebung Tompeng Luwih peternak. Sehingga kemarin sebenarnya tahun 2020 niki ada kelompok peternak dia dapat dari Kementerian PDT Pak, 2 kelompok Pak tidak sah di Selebung. Mulai terrealisasi September niki Pak Ketua BPD tiang ane bahasan ke PCP kita mulai rugi kepada BPD kita lalu melobi. Ternyata dengan keadaan ini ya, memang anggaran untuk se-Indonesia sekitar 75 miliar nih, untuk biogas nih kita. Nah, diperuntukkan untuk orang-orang kelompok peternak nih. Selebung unggul dia 2 kelompok Pak kemarin. 2 kelompok SK sudah kita mulai Juli Agustus niki sudah disurvei pelaksanaan September. Jumlah dana cukup besar nih. Cukup besar nih. Ane temeli pina Pak Kades baru jadi 5 sebenarnya di Kanggo nih. Karena satu kelompok itu dia dapat 150 juta. Ini ada Pak BPD. Nanya BPD baru aku kena aja. Saya sampaikan, yang sampaikan. Tapi memang begitu. Di Kementerian PDT itu sekarang tidak ada dalam bentuk seperti ini. Sembih. Apalagi desa. Dari desa Ampura ini di dinas PMD ini mangkingnya lalu sering seret Pak. Darah masih keteng. Benar, 5 rupiah tidak ada Pak. Untuk kita biar rapat, ketika kita rapat ya ngomong Pak Kepala Desa monitor, ayo ambil lagi putih. Tidak ada niki, tidak ada Pak. Nah, jadi niki, mun desa masih nara, sisa niki. Dinas PMD tidak ada. Ini perlu yang sampaikan. Nah, jadi dengan keadaan ini, justru niki apa yang disampaikan tadi menjaga makin, karena makin new normal dan saya luwe makin. Centang bertambah. Tapi kalau kita tetap seperti ini, pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah, desa, kita tidak mampu. Karena orang yang sudah kena COVID itu biayanya terlalu tinggi. Cerita sampai 120 juta kalau tidak salah, cerita. Karena dia isolasi di hotel, cerita. Ada, ini kisah nyata. Di Durian kemarin kena, Pak. Kebetulan di Selebung juga satu kan, bertugas di rumah sakit. Nggih. Kalah kiamat Pak malam itu. Kalah kiamat. Tino balik nanti kita. Ai, nak beku. Ai. Karena waktu saule suruh baik pakaian dia rapat. Positif. Sedang kiamat sedang dengan beku. Nak amak beku datang polisi isolasi. Iya namanya pengetahuan kurang sosialisasi. Keluarga saat isolasi datang doang pada Biplay. Biplay ini kasihan kan. Dagang darak beritama untuk gubuk. Darak berita hanya nalon boyang sedia bawang. Boyang. Jadi niki sudah. Ternyata arak pilih jelon ule niki burung positif. Musa isolasi niki Jumatin 2 bulan isolasi uli. Kan hotel tahu ni. Pegawai itu benar yang tipu sepuluh. Ngiran tuh suruh istirahat, makanan enak, vitamin, olahraga, enggak. Niki Pak. Terus biaya seberapa? Jadi niki lah. Nah, tapi itu SOP lah, standar operasional WHO. Marak niki. Nah, kita nggak tahu sudah. Balik muter mati cerita, yang dapat informasi dibakar malam minggu cerita. Keluarga semama yang tebakan, cerita balik ampang. Jam 2 talat ini itu jadi kompil kemarin jam 3 talat. Bukan jam 5 arak kejadian di desa Pendam pertama lah. Dia masa malam di rumah sakit kena positif. Jam 2 malam ke jam 5 dengan orang pakaian astronot niki talat nih. Jadi niki sudah kita paham dah karena ini urusan orang-orang kesehatan. Jadi niki sebelum kita kena seperti niki, ya mainlah kita jaga diri. Nah, jadi niki. Kenapa dia sampaikan begitu? Nikilah penyebab dana desa, dana kabupaten semuanya kita dipotong dan semua kantor Pak. Maka mungkin ya maaf saja nih.
dia narak dengan disiplin di kantor niki. Hanya kantor desa saja niki. Mainnya lebih demen suruh malam-malam niki sudah mau ngopi, mau ngerokok. Ah, jadi niki sudah intinya untuk kantor undang ngapi. Nah, jadi niki. Selanjutnya Pak Kepala Desa sudah perlu sampaikan tadi secara transparan, sudah bagus sekali dan sesuai dengan RKPD niki. Karena hasil pelunggus kami misalnya Bang Niki dikirim ke Dinas PMD. Ketika nanti dia verifikasi, ya kita cocokkan. Dia tahu mendaya Kepala Desa. Nanti yang makin utang dia hafal. Ruang irung saya kita ngapa. Dia macam lebih baik jujur nang kena. Ada pinter sekdes Kepala Desa niki. Dia verifikasi di milih ke kantor. Arak lesehan mak timbul ini kan. Hanya betul dia dulu dia silap dulu. Dia minggi tak terbesuh ngantor. Silap berbeni. Nah, sesuai kejaturan, sesuai nonggi. Dan itu kantor lalu tentang mali periksa. Ada memang beberapa desa yang ada penyimpangan karena apa? Ya faktor keinginan, faktor politis. Tapi janganlah seperti itu. Nah, jadi niki, jangan sampaikan seperti niki lebih baik. Gitu. Nah, nanti ada diskusi pelunggus kami berketua, nanti mungkin bisa diskusi. Jadi intinya sudah kenapa yang sampaikan seperti niki? Jadi BPD sudah semuanya disampaikan, Pak Kepala sudah sampaikan, yang hanya memantau tugas dia. Tenang deh, jadi Muslim Bang Sembung Rembiki. Ketika tidak benar, otomatis nanti perencanaannya akan salah. Apalagi kita bawa ke ranah politis. Karena di perencanaan itu tidak mungkin bareng bersama dengan politis dan selalu kalah perencanaan dengan politis. Jadi niki hampura nggih, mungkin nanti kita lebih baik diskusi. Mungkin niki yang bisa tiang sampaikan, hampura. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.